Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nada Banjarulandari dengan nomor daftar hadir 30 dari kelompok 3 angkatan 23 golongan 3 dengan jabatan sebagai ahli pertama penyuluh pertanian di instansi Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saat ini saya sedang bertugas di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Daha Selatan. Bangga melayani bangsa. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan berlokasi di Jalan Singakarsa nomor 38, Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor kode pos 71213. Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki visi dan misi. Visi dari Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu terwujudnya masyarakat tani yang produktif dan berdaya saing. Misi dari Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat 2 poin. Yang pertama, meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian. Yang kedua, mengembangkan potensi sumber daya pertanian secara berkelanjutan. Struktur organisasi instansi Dinas Pertanian dikepalai oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan dibantu oleh sekretariat dan kelompok jabatan fungsional. Sekretariat terdiri dari 3 subbagian. Yang pertama, subbagian umum dan kepegawaian. Yang kedua, subbagian perencanaan. Dan yang ketiga, subbagian keuangan. Sedangkan kelompok jabatan fungsional terdiri dari 5 bidang. Yang pertama, bidang pengembangan prasarana pertanian. Yang kedua, bidang penyuluhan dan usaha pertanian. Yang ketiga, bidang penyediaan sarana dan produksi pertanian. Dan yang keempat, bidang produksi, peternakan, dan kesehatan hewan. Yang terakhir, bidang pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Kelima bidang ini dibantu oleh masing-masing seksi pada bidangnya. Menurut Permenpan RB nomor 35 tahun 2020, pejabat fungsional penyuluh pertanian yang selanjutnya disebut sebagai penyuluh pertanian adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis di bidang penyuluhan pertanian. Menurut Permenpan RB nomor 35 tahun 2020, tupoksi penyuluh pertanian yang pertama yaitu melaksanakan persiapan penyuluhan pertanian. Di dalam poin pertama ini bisa memuat kegiatan untuk persiapan penyusunan program di awal tahun. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Melaksanakan kegiatan penyuluh pertanian ini bisa dalam bentuk konsultasi atau anjang sana perorangan maupun kelompok bersama dengan kelompok tani yang ada di desa wilayah binaan kita. Selain itu, pelaksanaan penyuluhan pertanian juga meliputi kegiatan konsultasi dan latihan di Balai Penyuluhan Pertanian. Kemudian, yang ketiga, melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyuluhan pertanian. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, bisa juga terkait dengan memberikan konsultasi kepada petani yang datang ke Balai Penyuluhan Pertanian terkait dengan adanya permasalahan pada lahan pertanian mereka. Bisa jadi tentang budidaya pertanian, kemudian juga bisa jadi tentang hama penyakit yang menyerang tanaman mereka atau mengenai persiapan lahan. Layanan yang diberikan. Sebagai pemberi layanan, penyuluh pertanian melakukan aktivitasnya dalam konteks melayani petani dalam hal yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan petani terkait dengan budidaya baik benih, pupuk, persiapan lahan, maupun kendala OPT yang dihadapi pada saat kegiatan pertanian dilaksanakan. Kemudian, yang kedua, yaitu memberikan pelayanan kepada petani sebagai bentuk
memberikan pelayanan kita kepada petani dengan kegiatan penyuluhan, kemudian kegiatan konsultasi, gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan mengadakan sekolah lapang. Kemudian yang ketiga yaitu bersikap ramah, cekatan, dan solutif pada permasalahan yang dihadapi oleh petani. Kita tidak boleh memberikan saran-saran spontanitas yang tidak berdasar. Jadi kita harus mencari penyelesaian masalah tersebut dengan dasar yang tepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.